Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafana bi syahri Ramadan wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi wa syukrulillah, kita lahirkan rasa syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keimanan kita sekaligus bentuk kesadaran kita. Sadar dengan sebenar-benarnya sadar bahwa setiap nikmat fasilitas yang kita miliki adalah anugerah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu syukur yang kita lakukan hendaknya benar-benar menjadikan diri kita semakin meningkat ketakwaannya. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang di dalamnya terdapat kepatuhan, patuh menjalankan perintah Allah dan patuh meninggalkan larangan Allah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi wa syukrulillah, pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita yang luar biasa, bisa menikmati harumnya bulan suci Ramadan, bisa menikmati indahnya ibadah, bisa menikmati nikmatnya puasa, tilawah dan sedekah di bulan suci Ramadan, yang mana setiap ibadah kita akan terus dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan ibarat sebuah perjalanan. Saat ini kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Namun ternyata 10 hari terakhir ini menjadi momentum yang sangat penting untuk perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW memberikan perlakuan khusus pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, sebagaimana banyak diriwayatkan di beberapa hadis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil masjid fil ashril awakhir min Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan iktikaf di masjid fil ashril awakhir min Ramadhan, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dari sini kita menjadi faham bahwa Ramadan yang dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama disebut fase rahmah, 10 hari kedua disebut fase maghfirah, dan 10 hari ketiga sebagai fase itqum minan nar, ternyata menjadi penentu perjalanan kita
di dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di situ secara khusus wasyadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan tali pinggangnya, mengencangkan kainnya. Dari sini kita menjadi faham istilah yang digunakan mengencangkan kain untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah lebih gigih, lebih bersemangat di dalam menghidupkan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Bahkan digambarkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah tampak lebih gigih, lebih bersemangat, lebih hebat di dalam ibadahnya di 10 hari terakhir dibandingkan pada hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita meneladani Rasulullah dengan mengikuti bagaimana Rasulullah memperlakukan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini dengan begitu istimewa, dengan begitu hebatnya. Yang kedua, Rasulullah juga diterangkan wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malam-malam hari di 10 hari terakhir, yang mana digambarkan Rasulullah lebih sedikit tidurnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak tilawahnya dan seterusnya. Dan ini semua Rasulullah lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan ampunan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir wa yaqulu iltamisuha al ashrul awakhir lailatul qadri. Kalian semua iltamisuha, kalian carilah di 10 hari terakhir itu, yakni Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah seorang sosok yang sudah dijamin masuk surga, terbebas dari segala macam dosa, memberikan contoh kepada kita untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini. Salah satunya dengan menghidupkan malamnya, memperbanyak ibadah, mensedikitkan tidurnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang mana malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga setiap orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, minimal dia mendapatkan kebaikan minimal 1000 bulan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, Rasulullah tidak ingin ibadah seorang diri. Rasulullah tidak ingin mendapatkan kebaikan seorang diri, sehingga Rasulullah melakukan wa aiqadha ahlahu. Rasulullah semakin bersemangat membangunkan keluarganya. Begitu juga yang harus kita lakukan. Di 10 hari terakhir ini kita harus lebih bersemangat ngajak keluarga kita, istri, anak, untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam 10 terakhir, untuk bersama-sama iktikaf di masjid, untuk bersama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sayang kalau kita lewatkan. Sayang kalau kita justru malah mengabaikannya. Sementara umat Nabi Muhammad umurnya begitu pendek dan singkat. Dan dengan kehadiran Ramadan, dengan datangnya Lailatul Qadar, akan menambah nilai pahala kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, baik itu dengan puasanya, tilawahnya, sedekahnya dan lain sebagainya, imanan wahtisaban, karena dasarnya adalah iman dan mencari ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang tersebut
akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المعتكفون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطيبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والظالمين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر